Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Saat ini kebanyakan motor baru sudah nggak pakai Kickstarter lagi. Sesuai namanya, Kickstarter, sebagai fitur untuk menyalakan motor dengan cara manual. Fitur yang biasanya berada di CVT Motormatic yang menggunakan kaki untuk menyalakan mesin motornya. Sistem Kickstarter ini melainkan sistem mekanis pada komponen roda gigi starter, main shaft, dan rumah kopling. Tapi, ternyata keberadaan Kickstarter sudah mulai berkurang. Beberapa motor baru sudah memakai fitur electric starter untuk menyalakan mesinnya. Bahkan tidak sedikit, pabrikan motor baru yang merilis produk model terbarunya tanpa Kickstarter. Nah, tidak adanya Kickstarter bukan tanpa alasan. Kebanyakan motor baru zaman now sudah nggak pakai Kickstarter lagi. Alasan motor baru tidak memakai Kickstarter bisa jadi mengikuti tren motor besar atau moge. Ada juga alasan lain dibalik menghilangkan fitur tersebut. Hal itu disampaikan oleh Technical Service Division Astra Honda Motor, Pak Endro Sutarno. Selain itu, menurut hasil riset konsumen, saat ini lebih menyukai dan lebih sering menggunakan sistem starter yang elektrik. Pak Endro menambahkan, meskipun Motormatic zaman sekarang jarang yang menggunakan Kickstarter, pabrikan tetap melengkapi kendaraan dengan indikator baterai sebagai petunjuk bagi pengendara apabila baterai motor mengalami drop. Misal, Honda Vario keluaran terbaru yang sudah dilengkapi dengan indikator tersebut. Sehingga konsumen terbantu untuk mendapat informasi jika baterainya sudah mengalami penurunan dan segera konsultasi ke bengkel terdekat. Menurut salah satu bengkel spesialis, kenapa Kickstarter-nya itu tidak ada, selain kurang praktis, ternyata ada kebiasaan dari pengguna motor yang kurang tepat dalam menggunakan starter engkol tersebut. Kebanyakan orang memang sekarang memilih electric starter dibandingkan dengan Kickstarter karena lebih mudah dan cepat prosesnya. Hasilnya, Kickstarter yang jarang digunakan membuat mekanismenya macet akibat tertumpuk kotoran. Saat Kickstarter-nya ingin digunakan, hasil tuas engkol di motor jadi lebih keras dan butuh dibersihkan dahulu supaya bisa digunakan lagi. Pengguna umumnya baru beralih pakai Kickstarter saat electric starter-nya itu sudah tidak berfungsi akibat akinya lemah. Dan ini beresiko membuat motornya jadi bermasalah. Hal tersebut membuat pengguna melupakan bahwa aki juga punya peran penting untuk sistem kelistrikan di motor. Efeknya malah merembet. Kalau di Matic Honda bisa merusak sistem ACG starternya, panel instrumen, serta bagian lainnya. Sedangkan kalau hanya ada electric starter, otomatis pengguna perlu ganti aki baru sesaat sesudah motor sulit dinyalakan dengan cara tersebut. Hasilnya, kerusakan komponen lebih lanjut. Bisa dicegah karena pengguna tidak bisa menyalakan mesin selain pakai electric starter. Electric starter di Matic terbaru juga tidak lagi pakai dinamo. Jadi lebih hemat secara konsumsi daya, sehingga Kickstarter-nya itu tidak lagi diperlukan. Sedangkan alasan pabrikan tidak menggunakan Kickstarter di motor terbarunya dibuat karena sistem injeksi. Sistem injeksi sangat membutuhkan listrik dari aki untuk membuatnya bekerja. Kalau akinya sudah tekor, otomatis sistem injeksi juga bakal bermasalah dan tidak mau bekerja. Jadi, kalaupun ada Kickstarter, motor tetap tidak bisa hidup karena akinya lemah. Sistem injeksi juga gagal untuk bekerja. Makanya, fitur Kickstarter juga dihilangkan untuk efisiensi. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman lebih suka Motormatic yang ada Kickstarter-nya atau tidak? Coba dong tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau bisa, sama alasannya juga. Oke deh, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang gue bisa sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Apalagi yang nonton iklannya sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel gue ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru untuk channel ini. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Soalnya sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. Jadi di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date.
Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya. Thank you semuanya.